Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pra-pendaftaran penerima peserta didik baru atau PPDB DKI Jakarta 2022 untuk semua kategori berakhir pada hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran PPDB yang sejak 13 Juni telah dibuka. Jika orang tua calon peserta didik mengalami kesulitan saat pendaftaran, ada posko pengaduan yang disiapkan di beberapa lokasi. Bagaimana proses pendaftaran khususnya untuk jenjang SMA dan SMK? Berikut laporan rekan Valencia Melvinsi dan juru kamera Azizul Hakim dari SMA Negeri 78 Jakarta Barat. Pemirsa, jika kita bicara soal penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta tahun 2022, ada banyak sekali tanggal-tanggal yang harus benar-benar diperhatikan. Apalagi saat ini masa pra-pendaftaran sudah berakhir di hari ini 14 Juni 2022. Namun untuk penerimaan SMA dan juga SMK ini sudah mulai penerimaan beberapa jalur. Misalnya jalur prestasi akademik yang sudah dimulai tanggal 13 Juni 2022. Berikut prestasi non-akademik juga sama 13 Juni 2022. Penerimaan jalur pindah tugas orang tua tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022. Dan yang terakhir adalah penerimaan jalur khusus anak nakes COVID-19 sejak tanggal 13 Juni sampai dengan nanti di 6 Juli 2022. Nah, saya akan ajak Anda kita lihat bersama bagaimana sebenarnya pendaftaran ini dilakukan lebih mudah. Caranya online secara daring dengan mengunjungi laman resmi dari ppdb.jakarta.go.id. Nah, jika Anda sudah masuk ke laman ppdb.jakarta.go.id, nanti akan ada beberapa pilihan. Kalau bisa kita lihat bersama, ada jalur pendaftaran. Nah, tinggal disesuaikan karena kebutuhannya adalah SMA ataupun SMK, masukkan ataupun pilih ajukan akun di kolom jalur pendaftaran sekolah menengah atas atau SMA. Kemudian, jika kita sudah masuk ke laman berikutnya, ajukan akun dan masukkan sesuai dengan permintaan yang tertera di laman tersebut. Mulai dari nomor peserta, formulir data Sidanira yang sudah sesuai, kemudian jenis kelamin, domisili, dan terakhir adalah masukkan kode keamanan. Kemudian lanjutkan, nah nanti tinggal menyesuaikan dengan apa instruksi lanjutan dari yang diminta laman tersebut. Selanjutnya apa? Nanti kita tinggal mencetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, kemudian jangan lupa untuk memantau hasil verifikasi yang sudah diunggah dan mencetak tanda bukti verifikasi. Selanjutnya adalah tentu kita menunggu nanti bagaimana dengan hasil pengumuman dari PPDB DKI Jakarta tahun 2022 ini. Nah pemirsa, kemudian bagaimana pula kalau seandainya pada saat Anda melakukan pendaftaran ini mengalami beberapa kesulitan, mulai dari kendala teknis ataupun Anda mengalami kebingungan soal administrasi. Nah, ada yang namanya posko pengaduan yang disiapkan di beberapa sekolah di setiap kota yang ada di DKI Jakarta. Misalnya saat ini saya berada di SMA Negeri 78 Jakarta Barat. Di SMAN 78 ini ada satu posko pengaduan yang memang disiapkan khusus oleh SMA Negeri 78. Jadi kalau seandainya Anda mengalami kebingungan terkait dengan pendaftaran peserta didik baru untuk masuk SMA, bisa langsung datang ke posko pengaduan yang sudah disiapkan, nantinya akan dibantu dan juga diarahkan. Makanya ini lagi mau ngajuin buat yang kan ada tahap lagi zonasi PIP, KJP. Nah itu kan bermasalah juga, nggak connect juga gitu loh. Ya belum bisa kedaftar, jadinya bingung mau gimana gitu. Pada saat Ibu datang ke sini, gimana pelayanannya? Pelayanannya bagus sih. Tadi di pendaftaran juga maksudnya diterima ya bagus lah gitu. Ada satu lagi posko pengaduan yang dikhususkan dari Disduk Capil. Jadi kalau soal masalah administrasi mungkin terkait dengan NIK,
ini bisa diurus di posko yang sudah disiapkan. Supaya nantinya PPDB DKI Jakarta 2022 khusus untuk SMA dan juga SMK ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dari Jakarta, Valencia Melvinsi Azizul, Metro TV. Agar proses pendaftaran siswa berjalan lancar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan calon peserta didik baru. Di antaranya masalah waktu pendaftaran, kemudian jalur dan juga persyaratan. Berikut kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Pemirsa, tahukah Anda PPDB Jakarta jenjang SMA sudah dibuka loh? Seperti apa persyaratan? Sebelum ke sana kita akan lihat dibuka mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Ini dia pendaftaran dan pengumuman PPDB jenjang SMA. Jadi mulai 13 Juni 2022 ya pemirsa, ini sudah dibuka, bisa diakses selama 24 jam dan hingga 15 Juni 2022 terakhir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi dicatat ya sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan pengumuman hasil seleksi juga pada 15 Juni 2022. Nah, untuk tanggal-tanggal tersebut 13 sampai 15 Juni pendaftaran peserta didik baru dibuka untuk jalur-jalur apa saja. Kita akan simak dalam infografis berikutnya. Nah, ini dia jalur-jalurnya pemirsa, diantaranya meliputi jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non-akademik. Jadi jalur prestasi akademik seleksi yang diterima ini berdasarkan rata-rata nilai rapor 30%, presentil nilai rapor 30% dan prestasi akademik 30%. Sementara untuk 10% lainnya dinilai berdasarkan prestasi non-akademik serta presentil non-akademik. Jadi kuota untuk penerimaan CPDB DKI Jakarta untuk jalur prestasi akademik ini sebanyak 18% dari total daya tampung. Nah, sementara untuk jalur non-akademik ada 5% dari daya tampung. Nah, kemudian yang kedua ini adalah kriteria dari jalur afirmasi untuk kategori penyandang disabilitas dan anak panti atau anak nakes yang meninggal akibat COVID-19. Nah, itu untuk jalur prestasi akademik, non-akademik, dan afirmasi. Lalu bagaimana dengan PPDB jalur lainnya? Kapan sih pendaftaran akan segera dibuka? Yuk sama-sama kita simak. Untuk jalur-jalur lainnya diantaranya ada afirmasi, zonasi, perpindahan orang tua dan anak guru, dan PPDB tahap 2 serta PPDB bersama tahap 3. Nah, ini perlu dicatat tanggal-tanggalnya untuk jalur afirmasi pada 20 sampai 22 Juni ini dengan kategori lainnya selain yang disebutkan tadi, yakni untuk menerima KJP Plus, kemudian anak memegang KPJ atau Kartu Pekerja Jakarta, pengemudi Transjakarta. Nah, kemudian untuk jalur zonasi juga tanggalnya pada 27 sampai 29 Juni untuk pendaftarannya. Sementara untuk perpindahan orang tua dan anak guru pada 13 sampai 28 Juni, dan yang terakhir adalah PPDB tahap 2 dan PPDB bersama tahap 3 pada 4 sampai 6 Juli 2022. Lantas bagaimana alur penerimaan PPDB? Apa yang perlu diperhatikan? Ya, sama-sama kita lihat dan kita simak alur dari penerimaan peserta didik baru tahun 2022. Yang pertama tentunya adalah pengajuan akun dari PPDB online. Setelah melakukan pengajuan akun, yang kedua adalah selanjutnya nanti mendapat PIN atau token, jadi harus segera dilakukan aktivasi terlebih dahulu. Setelah dilakukan aktivasi PIN dan token, kemudian menentukan pemilihan sekolah tujuan, dan nanti hasil seleksi PPDB akan diumumkan, dan ini masuk dalam tahap terakhir, yaitu cek pengumuman hasil seleksi dari PPDB. Nah, sebelum melakukan pendaftaran tadi, kita juga perlu tahu persyaratan PPDB untuk jenjang SMA dan SMK apa saja. Di antaranya, kita akan lihat pemirsa untuk persyaratan PPDB jenjang SMA dan juga SMK. Yang pertama, usia maksimal 21 tahun ya pada 1 Juli 2022. Kemudian yang kedua, lulus SMP atau sederajat dan tercatat dalam KK oleh Disduk Capil DKI Jakarta paling lambat 1 Juni 2021. Nah, ini untuk 3 syarat calon peserta didik baru. Sementara ada lagi syarat lainnya untuk CPDB disabilitas memilih kompetensi keahlian menyesuaikan karakteristik tuntutan kompetensi keahlian yang dipilih. Lantas ada lagi yang dimaksud dengan PPDB bersama SMA SMK. Apa sih maksudnya? Kemudian syarat-syaratnya apa saja? Ya, kita akan lihat untuk PPDB bersama SMA SMK, penjelasannya yakni PPDB yang melibatkan SMA atau SMK swasta dalam PPDB. Nah, ini dilakukan
sebagai upaya untuk memperluas akses melalui penambahan daya tampung dan juga mendukung untuk peningkatan mutu pendidikan begitu ya. Kemudian syarat-syaratnya adalah PPDB bersama ini bagi mereka CPDB penerima KJP Plus belum diterima pada jalur PPDB reguler. Kemudian sekolah swasta dengan indeks prestasi tertentu, dan yang terakhir siswa yang diterima tidak dipungut biaya. Itu untuk PPDB bersama SMA atau SMK. Jadi demikian pemirsa, sejumlah syarat atau ketentuan serta tanggal yang harus dicatat untuk penerimaan peserta didik baru jenjang SMA.